Halo, video saya di hari ini, hari Jumat, hari Maulid Nabi, tepat di mana 15 tahun lalu saya melahirkan anak lelaki saya, anak kedua saya, anak lelaki saya. Bertepatan juga di hari Jumat, hari Maulid Nabi, di tahun 2010 dulu, 26 Februari 2010, hari Jumat, anak lelaki saya. Anak kedua lelaki saya. Suara saya hari ini saya persembahkan untuk dia, ya, anak lelaki saya yang saya sayangi, di mana dia sangat takut. Dia mengutarakan isi hatinya, sangat takut jika saya tertangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Makanya hari ini hari Jumat, suara saya semua saya persembahkan untuk dia, untuk mental dia, air mata dia, ketakutan dia, dan untuk semua pejabat di negeri ini, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, dimana selama saya bersuara ternyata poin saya, suara saya semua Bapak dengarkan, Bapak notis, dan Bapak jadikan program unggulan Bapak, program Asta Cita. Ya, hari ini makanya saya wakafkan diri saya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, saya wakafkan diri saya. Saya bersedia menjadi justice kolaborator untuk segala carut marut di negeri ini. Bapak memerangi narkoba, Bapak memerangi korupsi. Ya, banyak koruptor tertangkap. Tapi ya, 2 kali pengalaman saya berlayar istilahnya di dalam penjara, ya. Kalian mencoba ingin memakan saya, makan pala saya, tapi saya tidak tenggelam. Saya bertahan sampai detik ini. Makanya saya akan menceritakan serba-serbi semua di dalam penjara, keadaan di dalam penjara. Saya tahu Bapak Prabowo Subianto di era pimpinan Bapak, ya, berapa kali orang sidakan datang, ya, orang dirjen datang memakai baju putih-putih, baju kabinet, datang untuk sidak handphone, sidak apa, tapi itu semua sudah bocor, ya. Handphone narkoba di dalam lapas, di dalam rutan, terutama di Cilodong, itu ada handphone, benar ada handphone. Bahkan narkoba, ya, bandar-bandar besar di dalam lapas, di dalam rutan, terutama kemarin di Cilodong, bisa istilahnya buka apotik, mengedarkan narkoba, buka apotik di dalam rutan. Dan bahkan parahnya lagi, ya, petugas pejabat penjaga rutan Cilodong, ya, tahanan kakap narkoba bisa mabok bareng dengan petugas KPR di rutan Cilodong, namanya Pak Pahrul dan yang lain-lain, semua bobroknya, ya. Jika ada sidakan atau apapun, informasi akan ada sidakan handphone atau apapun, itu selalu bocor. Bahkan nomor luar yang dipakai, nomor luar negeri, plus 44, plus berapa, 64, plus 34, apa, itu memang Pak Prabowo Subianto mengadakan pembaruan handphone untuk wartel, alat komunikasi di dalam rutan, di dalam lapas. Dia memakai tablet Samsung, ya. Tapi itu bukan cara efektif. Ada handphone juga di dalam rutan Cilodong lapas, ada handphone untuk berkomunikasi, ya. Yang menjual handphone juga itu para pejabat petugas yang menjual handphone, para petugas. Biarpun ada sidakan, ya, handphone itu diambil, nanti akan diedarkan lagi oleh petugas itu sendiri, dijual belikan lagi. Bahkan, ya, orang yang mendapat ketahuan memakai narkoba, ketahuan menggunakan handphone, di selfie, itu harga kamar selfie-nya pun bisa di 86, 100 juta untuk bandar besar, 80 juta. Sesebutnya aja mereka. Kepolisian juga, makanya saya bilang kalau embetan kasus di luar narkoba, embetan, ya, ada bandar besarnya di dalam lapas, itu polisi datang ke lapas, ke rutan datang. Dimanapun rutan itu, di Cilodong, dimanapun, di Gunung Sindur, datang untuk melakukan. Makanya bobroknya semua negeri ini, pejabat semua bobrok, semua pejabat rutan, pejabat lapas, apa gila duit bisa disuap. Jadi Bapak Prabowo Subianto, saya rasa program Asta Cita belum benar-benar sempurna.
Ya, jika Bapak tidak menuntaskan, gimana caranya mereka jika berada di posisi di dalam rutan, di dalam lapas? Ya, mereka bisa membeli petugas, bisa apa? Blok wanita di rutan Cilodong cuma satu blok, satu kamar besar isinya 40 sekian orang, pernah kemarin 56 orang. Akhirnya kalian oper mereka ke Sukamiskin, ke Bandung, 10-16 orang. Terakhir waktu saya detik-detik saya pulang cuma berisi 43 orang. Ya, handphone itu ada, ya, penyelundup ke handphone itu ada, dan ke petugas. Bahkan yang jual makanan, petugas apa, bisnis makanan, nasi uduk 30.000, 35.000, apa segala macam, semua petugas yang berbisnis. Waktu saya masuk, makanya waktu saya masuk lapangan ada depan blok wanita itu banjir, ya, banjir. Jadi setiap banjir tahanan semua tahanan berjibaku, ya, banjir sedengkul semana. Tiap sekali banjir nyerok-nyerokin air seperti zaman Romusa, zaman Belanda. Akhirnya saya laporkan keluar. Ya, saya laporkan keluar. Akhirnya baru dibikin jalanan air. Begitupun juga makanan, nasi. Ya, di rutan bukan nasi aja, lauknya semua. Pejabat penanggung jawabnya, penanggung jawab ini Pak Anggri dan yang lain-lain, ya, dia mengaku saya penanggung jawab, tapi dalam hati saya kurang ajar kalian. Berasnya beras jelek, yang super jelek, dan bukan bau lagi, bau kecoa bahkan. Dulu pertama kali saya masuk, ya, lauhnya, ya, lau mentah-mentah, wortel mentah, kita seperti kayak binatang. Wortel mentah, timun mentah, dadar telur hanya setipis kertas, ukurannya seujung kuku. Ayam juga seujung kuku. Begitu saya laporkan keluar, baru potongan ayam besar-besar, ya, ayam telur dadar setipis kertas, selebar telunjuk jari. Itu akhirnya sudah tidak ada. Begitu saya laporkan, ada sidakan dari dirjen, ibu-ibu 4 orang, karena makanan itu tidak pernah diupdate. Makanya saya rasa, ya, penjara bukan tempat menakutkan untuk para koruptor, para penjahat bandar narkoba. Justru semua mereka kendalikan dari dalam. Bahkan nomor luar negeri pun bisa masuk. Dan lebih parahnya lagi, makanya lebih parahnya lagi, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, blok wanita perempuan, blok wanita BW sebutannya, karena cuma memang satu tempat di rutan Cilodong Depok, karena kita penitipan. Kalau cowok ada 3 blok ABC dan 1000 sekian orang. Blok wanita itu ternyata bisa bagus seperti itu hasil sumbangan yang membangun. Kasus narapidana penipuan first travel yang ramai waktu itu, yang memakan dana triliunan juga apa segala macam. Hasil sumbangan first travel ternyata luar biasa. Bahkan kemarin saya sebelum pulang, kanopi diganti di blok perempuan, ya, itu dananya minta kolektifan, minta sumbangan dari kita para tahanan. Dapat hasil kurang lebih 10 juta atau berapa, karena beda-beda kita yang dimintain, ya. Saya cuma dimintakan 50.000, tapi saya bayar, saya kasih. Memang itu tidak ada anggarannya, setahu saya, makanya itu ada anggarannya dari negara, luar biasa. First travel kemarin, penipuan first travel yang rame itu kan di era pimpinan Pak Jokowi kan. Makanya ternyata kamar blok wanita bisa bagus, maksudnya bisa jadi seperti itu katanya. Sumbangan first travel yang membangun, makanya luar biasa. Kemana gaji anggaran dari negara, dari pemerintah, kemana anggaran pembangunannya dari pemerintah? Itulah makanya saya ceritakan serba-serbi keadaan di dalam penjara, ya. Ini akan menjadi, ya, suara saya persembahkan untuk anak saya, sekali lagi akan menjadi kolaborator untuk negeri ini, perbaikan di negeri ini dari segala aspek, segala bidang, ya, hukum segala macam semuanya, sinergi kejaksaan dan lapas, makanya luar biasa, ya, luar biasa, makanya kejahatan yang sangat luar biasa, ya. Rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku.